Bapak Dr. Andes Haji Sofi MAG selaku Kasih Kurikulum Kanwil Kemenang Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hambali MM selaku Kemenang Kabupaten Kudus. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Zulana MT MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara workshop penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter dan aplikasi dengan program PowerPoint. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang Islamiah sekalian. Bapak Dr. Andes Haji Hambali MM, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sofi MAG, Kasih Kurikulum Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, saya sayangi, Guru Man 1 Kudus, perkenankan saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya di siang hari ini kita dapat dipertemukan di ruangan ini, di ruangan multimedia dalam keadaan sehat walafiat, maksud dalam acara kegiatan workshop PHT untuk penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Mudah-mudahan ridha Allah bersama kita, barokah manfaat ada bersama kita, amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya harapkan bisa mengikuti dengan sepenuh hati dan benar-benar bisa melaksanakan, walaupun saya yakin kegiatan ini adalah sudah rutin dan sebagian Bapak Ibu guru saya yakin sudah bisa memahami, tapi ini adalah diharapkan sebagai stressing atau sebagai penyegaran kembali dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Pengalaman baru yang nanti akan disampaikan oleh pemateri yang antara lain kita hadirkan Bapak Dr. Andes Haji Sofi MAG yang juga mantan dari warga Man 1. Pembelajaran berbasis pendidikan berkarakter. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa pada prinsipnya manusia hidup di dunia ini adalah ingin sukses. Sedangkan kesuksesan itu sendiri itu menurut penelitian dari orang-orang barat, ternyata kesuksesan seseorang itu tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknik saja, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh pengelolaan diri dan orang lain. Dari hasil penelitian ini diungkapkan bahwa kesuksesan itu yang ditentukan hanya 20% itu dari pengetahuan dan kemampuan teknis. Sedangkan yang 80% ini ditentukan oleh pengelolaan diri dan orang lain. Ini adalah sangat dibutuhkan dalam menumbuh kembangkan pengelolaan diri dan orang lain. Sedangkan menurut Profesor Suyanto PhD mengatakan bahwa karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu hidup dan bekerja sama yang baik, baik itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedang individu yang berkarakter baik
adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat daripada keputusan yang diperbuat. Jadi pendidikan karakter yang ada di sekolah ini atau di madrasah ini dibutuhkan dalam upaya pembentukan pribadi peserta didik yang berkarakter, sehingga peserta didik ini akan tumbuh menjadi individu yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual, untuk senantiasa memberi contoh keteladanan kepada anak-anak didik kita. Jadi seorang pendidik harus mampu mengapresiasikan pilar-pilar pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di madrasah. Oleh karena itu, pada siang hari ini akan kita susun bersama perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter dan aplikasi penilaian program PowerPoint ini untuk bisa kita laksanakan dalam rangka mengembangkan pendidikan di madrasah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya sampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Madrasah, pada Pak Sofi dan seluruh para bapak ibu guru atas kepeduliannya, sehingga pendidikan yang ada di lembaga MAN 1 ini untuk diharapkan semakin hari semakin ada kemajuan. Oleh karena itu, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Alaniyah Al-Fatihah. Karakter itu sudah ada di madrasah, tetapi secara de jure itu harus ada kata kunci. Jadi sekarang ada dua lembaga yang mengeluarkan regulasi tentang pendidikan karakter. Kementerian Agama tidak punya de jure, tetapi aplikasinya jalan, tetapi secara de jure tidak punya. Tapi di Kementerian Agama lewat Uskul 2010 meluncurkan yang namanya pendidikan karakter. Sebetulnya itu sudah dimiliki. Ada 3 berpikir tentang karakter itu. 1, berpikir tentang kondisi objektif negara, ada 3. Yang kedua adalah tuntutan zaman. Yang ketiga adalah perubahan sirkulasi peserta didik. Setelah dianalisis 15 tahun setelah ada perubahan namanya revolusi, namanya reformasi, ada titik sentral perilaku yang menyimpang menurut negara. Maka negara perlu mengeluarkan sebuah regulasi. Secara de jure Kementerian Agama tidak punya, tetapi amanat dari undang-undang bahwa Kementerian Agama adalah yang paling awal. Kesimpulan saya yang pertama, Bapak Ibu sebelum menyusun silabus RPP yang perlu ditelaah 18 dulu. Kira-kira karakteristik materi saya itu apa? Kalau misalnya saya matematika kelas 10 karakteristiknya 5, tidak usah dipaksakan masuk yang lain. Sebab dengan 5 itu akan menjadi ciri khas matematika. Nek bicara matematika mesti rasa ingin tahu. Titik. Jadi bocah kritisnya itu ingin tahu. Biasanya dikembangkan kan anak kecil. Anak kecil kan rasa ingin tahu lebih tinggi daripada karena saya orangnya tidak bisa warung. Saya bikin apa kajian di jam siang harus membangkitkan apa istilahnya. Itu malam dari itu Pak. Setelah ngerti yang akan sebutkan di bahwa tadi subtitle coba kita tampilkan dengan cara link slideshow ya, kemudian klik from beginning.